Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kembali kita memanjatkan segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari ini kembali kita bersua dalam program kajian di malam Ahad dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa sekalian, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini dalam kajian ini memasuki pembahasan hadis yang ke-25 ya. Hadis yang ke-25 yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat atau dengan sanad yang sampai kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Baik, kita baca qala al-muallif rahimahullahu taala al-haditsul khamis wal 20. Hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna unasan atau anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba al-duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana alaihi ajrun. Rawahu Muslim. Baik. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya, sebagaimana juga hadis sebelumnya diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar ya, oleh karena itu beliau mengatakan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan ya, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aidan artinya dan juga dari Abu Dzar. Beliau menyebutkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Mereka mengatakan ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Para ahlud duthur, yang dimaksud dengan ahlud duthur di sini adalah orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya. Ya, artinya para sahabat yang dimaksud yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah dari kalangan orang-orang yang tidak mampu. Ya, dari kalangan orang-orang yang tidak mampu, umumnya dari kalangan ahlus suffah. Ya. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang kaya telah pergi dengan al-ujur. Al-ujur itu artinya pahala-pahala. Artinya mereka memborong pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana juga kita salat. Artinya kita salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Artinya kalau kita berpuasa, mereka juga berpuasa.
wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Maksudnya adalah mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta sedangkan kami tidak. Ya, makna dari hadis ini, maksud dari pertanyaan mereka, ya Rasulullah, ya orang-orang kaya itu memborong pahala. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Akan tetapi, ketika mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Ya, kita tidak bisa bersedekah karena kita tidak punya harta, sedangkan mereka bisa bersedekah. Kemudian, ya, Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada mereka yang memotivasi mereka untuk tidak berputus asa dan senantiasa berlomba dalam kebaikan. Kata Nabi SAW, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagian atau telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian bersedekah dengannya? Kata Nabi SAW, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya pada setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan ucapan takbir itu juga adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan ucapan tahmid itu adalah sedekah. Ya, yang dimaksud dengan tasbih adalah ucapan subhanallah. Takbir itu adalah Allahu Akbar, sedangkan tahmid alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil yaitu la ilaha illallah juga bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'ruf wa amrin bi ma'rufin shadaqah, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf itu merupakan atau bernilai sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah, dan melarang dari kemungkaran juga bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan istri kalian itu ada sedekah. Qalu, mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang di antara kita mendatangi istrinya dan melakukannya kemudian itu menjadi pahala? Ya, kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana menurut pendapatmu seandainya dia meletakkan pada sesuatu yang haram, pada bejana yang haram? Ya, bukankah itu adalah sebuah dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali, maka demikian pula apabila dia meletakkannya pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya adalah pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ini merupakan hadis yang agung yang menunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak yang bisa dilakukan oleh siapa saja, menunjukkan akan kemudahan daripada syariat kita yang mulia untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Orang-orang yang kaya bisa mendapatkannya, dan orang-orang yang tidak memiliki harta juga bisa mendapatkan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini juga atau hadits ini juga menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, beliau mengatakan fadlus sahabati wa hirsuhum 'alal a'mali shalihati wa hazanuhum 'ala fawatiha. Ya, keutamaan para sahabat dan kesungguhan mereka untuk melakukan amal saleh dan kesedihan mereka ketika mereka ketinggalan dalam melakukan amalan soleh. Ini bisa kita lihat dari hadis ini. Oleh karena itu beliau mengatakan fi hadzal hadithi dalilun ala anna sahabata radhiyallahu taala anhum li shiddati hirsihim ala al-a'mali salihati wa quwwati raqbatihim fil khairi kanu yahzanuna ala ma ya'tabiru alaihim fi'luhu minal khairi mimma yaqdiru alaihi ghairuhum. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum dikarenakan kuatnya kesungguhan mereka untuk melaksanakan amal soleh, ya, melaksanakan kebaikan, maka mereka itu bersedih apabila mereka teruzur atau terhalang untuk melakukan kebaikan, sementara hal itu bisa dilakukan oleh orang lain. Ini kan terlihat beberapa kalangan dari para sahabat Rasulullah SAW dari kalangan fuqara, mereka mendatangi Nabi SAW karena mereka mengeluhkan, ya, ketidakmampuan mereka untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu mereka mengatakan dhahaba ahlu duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala, mereka bisa sholat sama dengan kita, mereka juga bisa berpuasa sama dengan kita, akan tetapi mereka bisa bersedekah sedangkan kita tidak. Ya, ini kesedihan mereka. Subhanallah, ya. Oleh karena itu orang-orang fuqara mereka bersedih ketika mereka
tidak mampu untuk bersedekah dengan harta yang mereka miliki, yang hal itu mampu untuk dilakukan oleh orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya. Dan hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengabarkan tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian bersedih ketika mereka tidak mampu untuk ikut berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak memiliki fasilitas berupa kendaraan dan juga berupa peralatan untuk berperang. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ya. Ya, di mana ketika dikatakan kepada mereka, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak juga kepada orang-orang yang ketika mereka mendatangimu agar engkau membawa mereka untuk bersamamu dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau mengatakan kepada mereka, ya, aku tidak menemukan apa yang bisa membawa kalian. Maka mereka pun berpaling pulang, ya, sedangkan air mata mereka kemudian menetes karena sedih. Mereka bersedih bahwasanya mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana para sahabat perlombaan mereka untuk melaksanakan amal soleh. Kita lihat kesungguhan mereka betul-betul berlomba-lomba dalam melaksanakan amal soleh. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, mereka berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Ya. Dalam urusan akhirat para sahabat adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Bisa kita lihat dalam banyak athar-athar, dalam banyak hadis-hadis disebutkan. Bahkan para sahabat yang mulia sekelas Abu Bakar dan Umar senantiasa berusaha untuk bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, meskipun beliau sadar bahwasanya beliau tidak mampu untuk menyaingi Abu Bakar. Naam. Akan tetapi berbeda dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia para sahabat tidak berlomba. Bahkan mereka berusaha untuk berlapang dada dan mendahulukan saudara mereka. Wala yajiduna fi anfusihim mimma utu wa yu'thiruna ala, ya, atau wala yajiduna fi sudurihim mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang Muhajirin dan Ansar, di mana orang-orang Ansar mereka berlapang dada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menemukan dalam hati mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin terhadap diri mereka. Ini dalam urusan dunia. Maka seyogyanya kita juga demikian, ya. Terkadang keadaan kita terbalik. Dalam urusan akhirat kita biasa-biasa saja, santai-santai saja. Kalau ada kawan kita yang memiliki ibadah yang lebih baik, kita akan santai saja. Yang penting kita sudah sholat, yang penting kita sudah hijrah. Kita hendaknya memiliki hirs, ya, kesungguhan, mujahadah. Akan tetapi yang bahaya adalah ketika kita berlomba-lomba dalam urusan dunia. Melihat teman kita sudah punya motor, akhirnya kita pun juga, kapan saya punya motor? Ya. Ini dalam urusan dunia. Para sahabat terbalik, tidak demikian. Mereka dalam urusan dunia berusaha untuk mendahulukan, bahkan sebagian di antara mereka. Minimal mereka mencintai untuk saudaranya apa yang mereka cintai untuk dirinya sendiri. Tapi dalam urusan akhirat mereka akan berlomba-lomba untuk meraihnya. Nah, kemudian pada hadis ini merupakan dalil bahwasanya para fuqara itu mereka ghibtah, cemburu, ya, kepada orang-orang kaya, ya. Ya, karena mereka mendapatkan pahala daripada sedekah yang mereka sedekahkan dari harta-harta mereka. Nah, jadi ini ghibtah namanya, kecemburuan. Ghibtah ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah hasad. Kalau ghibtah itu adalah kita cemburu melihat saudara kita melakukan amalan ketaatan, maka mendorong kita untuk melakukannya. Ini dalam urusan akhirat.
Tapi kalau kecemburuan kita dalam urusan dunia ini bisa hasad namanya. Ketika ada keinginan kita tidak rela untuk didahului oleh saudara kita dalam urusan dunia. Bahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa-jiwa orang-orang yang tidak senang kalau ada saudaranya mendapatkan kebaikan, bahkan dia menginginkan agar saudaranya mendapatkan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan ghibthah, dan ghibthah ini adalah diperbolehkan. Ya. Ketika kita melihat saudara kita mereka memiliki hafalan yang banyak, maka kita terdorong untuk bisa bersaing dengan mereka. Ya, bersaing karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ingin mendapatkan kedudukan yang sama dengan mereka. Bukan bersaing dengan mereka dalam masalah hafalan yang banyak, karena orang yang menghafal banyak hafalannya bisa menjadi imam, sekedar itu saja kemudian bisa kepake di mana-mana. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah orang yang memiliki hafalan yang banyak, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disebutkan juga seperti atau semisal dengan redaksi ini, akan tetapi ini lebih menunjukkan kepada keadaan ini secara lengkap. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Saleh dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengatakan anna fuqara al-muhajirina atawin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para fuqara dari kalangan muhajirin, ya, karena memang orang-orang muhajirin ini rata-rata mereka adalah orang-orang yang berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Sehingga ketika mereka mendatangi Madinah dalam keadaan mereka tidak memiliki apa-apa. Ya, oleh karena itu kebanyakan mereka tinggal di masjid, ya, menjadi ahlus suffah. Nah, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, ya, dhahaba ahlud duthur, ya, bid darajati, ya. Ya, atau bid darajatil ulya wan na'imil al muqim. Ya. Kata mereka, orang-orang yang kaya telah memborong kedudukan yang tinggi, ya, dan kenikmatan ketaatan. Faqala wa ma dzalik wa ma dzaka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa itu? Qalu, mereka mengatakan, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Mereka salat sebagaimana kami salat, dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi, ya, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Dan mereka juga membebaskan budak sedangkan kami tidak bisa membebaskan budak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Ya, apakah aku belum ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa juga mendapatkan hal itu, dan kalian bisa mendahului, ya, orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seseorang yang lebih afdal daripada kalian kecuali yang bisa melakukan seperti apa yang kalian lakukan itu. Maka ketika itu mereka bertanya, baiklah ya Rasulullah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ingin aku ajarkan kepada kalian sesuatu? Ya. Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna atau wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Ya, hendaknya kalian bertasbih, bertakbir dan bertahmid pada setiap selesai salat 33 kali. Ya, 33 kali. Maka mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Saleh yang meriwayatkan beliau mengatakan, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Maka orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin ini setelah mereka mengamalkan, setelah itu tidak lama kemudian, ya, berselang, mereka kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu. Ya. Setelah itu mereka kemudian mengatakan, ya, sami'a ikhwanina ahlul amwali, ya, atau sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fafa'alu mithlahu
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Akhirnya orang-orang fuqara ini setelah mereka mengamalkan tasbih, tahmid dan takbir 33 kali setiap selesai salat fardu maksudnya. Tidak lama kemudian kembali mereka berdatangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kita dari orang-orang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka pun melakukannya." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim." Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi karunia yang sangat besar, subhanallah ya. Oleh karena itu ya, kita harus sadar bahwa setiap orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hal bisa kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi banyak-banyaklah bersyukur dengan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat bagi kita sekalian. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini bahwa menunjukkan sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta. Ya. Segala perbuatan baik itu bisa bernilai sedekah. Yang pertama adalah ketika kita berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan berbuat kebaikan kepada orang lain, itu bernilai sedekah. Ya, memberikan manfaat kepada mereka, bahkan hanya sekedar senyum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Hanya senyum. Apalagi ketika kita memberikan manfaat kepada mereka dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah kita, agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu juga bahkan pada diri kita sendiri, ya, pada diri kita sendiri itu bisa bernilai sedekah. Yaitu apa? Dengan berzikir kepada Allah, itu juga bagian daripada sedekah kita. Maka jangan kita kehilangan pahala yang banyak ini. Bahkan seorang suami yang memberikan makan kepada istrinya, menafkahi istrinya, itu bernilai sedekah. Bayangkan seorang suami, kalau dia niatkan setiap gaji yang dia dapatkan, dia niatkan sebagai sedekah bagi keluarganya, berapa pahala yang didapatkan dari setiap uang. Dia tidak perlu ragu dan tidak perlu bersedih ketika istrinya membelanjakan hartanya. Ya, semua orang mencintai harta. Kita memiliki tabiat mencintai harta. Tapi kalau kita membangun niat yang ikhlas dalam jiwa kita, apa yang digunakan oleh istri kita dalam kebaikan, itu sebagai nilai sedekah bagi kita. Berapa pahala yang kita dapatkan, tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Tidak sebanding. Oleh karena itu tidak pantas bagi seorang yang beriman untuk bakhil terhadap harta yang dia miliki. Nah, semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah membawakan materinya pada malam hari ini. Kita bacakan pertanyaan dari Bapak Muhammad di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mungkin di luar dari tema pembahasan. Pertanyaannya, apakah wanita yang sholat berjamaah dapat pahala 27 derajat? Barakallahu fikum. Apakah wanita yang melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat? Allah taala alam. Allah alam. Yang setahu saya yang mendapatkan pahala sholat berjamaah adalah bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mereka mendapatkan pahala 27 derajat. Tetapi apakah keumuman ini juga berlaku bagi para wanita? Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, kami bacakan pertanyaan terakhir di sesi kajian pada malam hari ini. Datangnya dari Bapak Ari di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi akhwat yang menyukai teman dari suaminya? Barakallahu fikum. Bagaimana? Pertanyaannya? Si akhwat ini menyukai teman suaminya. Si akhwat menyukai suaminya atau teman suaminya? Teman suaminya, Ustaz. Teman suaminya. Bagaimana menyikapi akhwat yang menyukai teman suaminya? Nah, tidak ada masalah. Ya. Ya, kalau memang akhwatnya adalah akhwat yang soleh, teman suaminya juga adalah orang yang soleh, ya maka jadilah seorang mediator. Hubungkan agar mereka bisa menikah.
Ya tidak ada masalah. Ya, masalah cinta itu tumbuh kepada siapa saja. Bahkan seorang wanita kalau dia mencintai seorang suami dari orang lain, itu sah-sah saja, tetapi dengan cara yang benar. Ya. Kalau seorang suami itu bisa untuk memperpoligami dan dia mampu untuk melakukan, sah-sah saja. Apatah lagi ini dia mencintai teman dari suaminya kan? Ya. Teman dari suaminya, maka ya jadilah seorang mediator untuk mediasi mereka. Ya, kalau memang akhwat ini adalah akhwat yang soleh, kemudian teman suaminya adalah seorang yang soleh juga, dan dia adalah orang yang berakhlak baik, maka sesungguhnya ya orang-orang yang soleh itu, maka mereka berhak untuk mendapatkan orang-orang yang soleh. Ya, tentunya kita lebih mengetahui tentang kadar mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah membawakan materinya pada malam hari ini. Permohonan maaf kepada pemirsa serta pendengar yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya pada malam hari ini. Untuk kepada Ustadz, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu Ustadz. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.